Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Agroliterasi. Ya, pada video kali ini kita kembali hadir untuk memberikan informasi tentang budidaya tanaman asollah. Ya, dan untuk video kali ini kita khusus membahas tentang budidaya asollah. Lebih terkhusus kita membahas tentang berapa sih kedalaman ideal untuk tanaman asollah. Ya, kedalaman ideal kolam tanaman asollah ya sebagai media atau wadah budidaya. Ya, jadi di sini kita harus memahami bahwa salah satu persyaratan yang harus kita perhatikan di dalam melakukan kegiatan pembudidayaan tanaman asollah itu adalah kedalaman air yang menjadi media budidaya tanaman asollah. Ya, berapa sih kedalaman ideal untuk budidaya asollah? Ya, dan saya akan berbicara di sini berdasarkan pengalaman yang saya lakukan selama melakukan pembudidayaan tanaman asollah. Ya, adapun menurut saya kedalaman kolam yang ideal untuk melakukan budidaya tanaman asollah itu adalah kedalaman 30 hingga 40 cm dengan kedalaman air itu maksimal 35 cm. Ya, jadi itu merupakan kedalaman yang ideal menurut saya, terutama khusus untuk kolam yang sifatnya terbuka seperti ini, di mana cahaya matahari itu melimpah menerpa media budidaya tanaman asollah. Ya, walaupun kita juga sering melihat kegiatan budidaya asollah yang juga cukup berhasil pada kedalaman yang dibawa dari rentang kedalaman tersebut. Ya, jadi sekali lagi kedalaman kolam 30 sampai 40 cm dengan kedalaman air itu maksimal 35 cm. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan, bagaimana apabila kedalaman air itu di atas rentang yang kita sebutkan? Ya, misalkan di atas 40 cm kedalaman airnya. Ya, tentunya akan berdampak pada tanaman asollah, terutama pada kegiatan pengadukan. Ya, itu akan mempersulit bagi kita apabila kita melakukan proses pengadukan media budidaya tanaman asollah apabila kedalamannya di atas 50 cm misalnya. Ya, dan bagaimana apabila kedalaman air lebih rendah, ya, misalnya kurang dari 15 cm, tentunya juga akan berdampak pada tanaman asollah, di mana ketika kedalamannya sangat rendah, anggaplah misalnya di bawah 15 cm, ya, itu pada saat pancaran sinar matahari cukup terik, maka pada saat kedalaman yang sangat rendah itu akan menyebabkan suhu air itu menjadi sangat panas, ya, sangat panas, yang tentunya akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan daripada tanaman asollah. Jadi sekali lagi sahabat literasi, kedalaman ideal untuk kolam asollah menurut saya itu adalah 30 sampai 40 cm dengan kedalaman air tidak lebih dari 35 cm. Ya, hal tersebut sangat membantu kita di dalam melakukan proses pemeliharaan daripada tanaman asollah. Ya, namun demikian kita juga sering melihat kegiatan budidaya tanaman asollah yang dilakukan pada wadah-wadah tertentu, ya, seperti pada wadah
ember baskom maupun nampan, di mana biasanya kedalamannya tidak atau kurang dari 35 cm ya. Ya, jadi itu tidak masalah ya. Tidak masalah, sekali lagi selama kita rutin melakukan proses pengadukan ya, pengadukan media budidaya tanaman asollah. Ya, bahkan kita juga biasa melihat kegiatan budidaya tanaman asollah di wadah yang berupa nampan, yaitu bahkan kedalamannya biasanya kurang dari 15 cm. Ya, namun biasanya itu dilakukan pada daerah yang tidak terlalu terbuka, sehingga pengaruh cahaya matahari itu tidak menyebabkan perubahan suhu yang cukup signifikan terhadap air yang menjadi media budidaya tanaman asollah. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, jadi sekali lagi kedalaman air merupakan satu hal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan daripada tanaman asollah. Pada saat kedalamannya sangat rendah, itu menyebabkan suhu air media budidaya tanaman asollah itu gampang sekali berubah menjadi suhunya panas. Sedangkan pada saat kedalamannya terlalu tinggi, itu akan mempersulit kita pada saat melakukan proses pemeliharaan, terutama dalam hal melakukan pengadukan media budidaya tanaman asollah. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.